Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Ramadhani dengan NIM 25501911192 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Merancang Prosedur Analisis Kualitatif Senyawa Anorganik. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu analisis kualitatif anorganik. Nah, analisis kualitatif anorganik merupakan salah satu metode dalam analisis kimia yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis zat atau ion anorganik dalam suatu sampel tanpa menentukan jumlah atau kadarnya. Fokus utama dalam analisis ini adalah untuk mengetahui apa yang ada dalam sampel tersebut, baik itu kation maupun anion. Nah, identifikasi ini dilakukan melalui reaksi kimia sederhana yang menghasilkan ciri khas tertentu, seperti terbentuknya endapan, perubahan warna, timbulnya gas, atau nyala api dengan warna spesifik. Pada tugas ini, sampel yang akan saya analisis adalah aluminium nitrat. Selanjutnya, saya akan membahas dua hal utama. Yang pertama adalah perancangan prosedur analisis kualitatif untuk mengidentifikasi ion yang terdapat dalam sampel tersebut. Dan yang kedua adalah perancangan prosedur analisis cemaran tembaga pada simplicia kunyit dengan pendekatan Green Analytical Chemistry atau GAC. Nah, tugas ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada sampel tersebut benar-benar mengandung aluminium nitrat dan apakah pada sampel berupa simplicia kunyit ini ada kemungkinan cemaran tembaga atau tidak. Nah, pada tugas ini kita akan merancang prosedur bagaimana caranya kita dapat mengetahui atau membuktikan apakah pada sampel tersebut benar-benar mengandung ion atau senyawa tertentu yang dimaksudkan. Nah, seperti pada nomor 1 ini, kita akan merancang prosedur untuk membuktikan apakah pada sampel aluminium nitrat ini benar-benar mengandung kation berupa Al dan anion berupa NO3. Dua ini kita akan merancang prosedur untuk membuktikan atau mengetahui apakah pada sampel berupa simplicia kunyit ini terdapat cemaran tembaga atau tidak. Lalu, bagaimana caranya dan apa saja tahapannya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, pada soal yang pertama ini ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, itu pemeriksaan organoleptik, lalu dilanjut dengan preparasi sampel, selanjutnya ada reaksi spesifik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pemeriksaan organoleptik dengan sampel aluminium nitrat. Aluminium nitrat itu memiliki bentuk berupa serbuk hablur, berwarna putih, dan tidak memiliki bau. Setelah kita melakukan pemeriksaan organoleptik, dilanjutkan dengan preparasi sampel. Nah, bagaimana cara kita melakukan preparasi sampel? Yang pertama adalah timbang sedikit sampel, biasanya 0,1 sampai 0,5 gram, kemudian dicampur dengan aquades secukupnya, lalu diaduk hingga larut sempurna, dan terbentuklah larutan AlNO3 atau aluminium nitrat. Nah, setelah dilakukan preparasi sampel, dilanjutkan dengan reaksi spesifik. Reaksi spesifik pada sampel aluminium nitrat itu terbagi menjadi dua. Ada reaksi spesifik kation Al3+ dan anion NO3-. Nah, yang pertama itu kation Al3+ yang terdapat pada Vogel halaman 266 sampai dengan 270. Dengan total ada 11 reaksi yang dapat kita lakukan atau kita ujikan. Nah, tetapi pada tugas kali ini saya hanya menggunakan 3 reaksi atau 3 pengujian untuk membuktikan adanya kation Al3+. Yang pertama itu uji dengan NaOH, lalu yang kedua uji dengan NH4OH, dan yang terakhir uji dengan Na2CO3 atau natrium karbonat. Kemudian untuk anion NO3 itu terdapat pada Vogel halaman 356 sampai dengan 359. Dengan total ada 8 reaksi yang dapat kita lakukan. Pada uji anion NO3 ini, saya hanya menggunakan 2 reaksi atau 2 pengujian, yaitu yang pertama menggunakan H2SO4 dan yang kedua menggunakan FeSO4 yang ditambah dengan H2SO4. Nah, pada slide ini terdapat keterangan spesifik mengenai poin-poin pengujian yang sudah disebutkan sebelumnya.
Nah, yang pertama itu adalah uji dengan NaOH yang terdapat pada Vogel halaman 267. Jadi, sampel yang tadi sudah dipreparasi menjadi larutan sampel itu ditambahkan dengan beberapa tetes NaOH. Sehingga nanti akan terbentuk endapan putih aluminium hidroksida. Dan ketika sampel tersebut ditetesi dengan NaOH berlebih, endapan yang tadi terbentuk itu akan larut kembali. Selanjutnya adalah uji dengan NH4OH atau amonium yang terdapat pada Vogel halaman 266. Caranya adalah sama seperti yang NaOH tadi, sampel yang sudah dipreparasi itu ditetesi dengan beberapa tetes NH4OH atau amonium, sehingga terbentuk endapan putih seperti gelatin, yaitu aluminium hidroksida. Nah, pengujian kation yang terakhir adalah menggunakan Na2CO3 atau natrium karbonat yang terdapat pada Vogel halaman 268. Nah, ketika sampel yang tadi sudah dipreparasi ditetesi dalam beberapa tetes Na2CO3 akan membentuk endapan putih aluminium hidroksida. Nah, selanjutnya adalah uji anion NO3-. Yang pertama itu menggunakan H2SO4 pekat yang terdapat pada Vogel halaman 356. Ketika sampel yang tadi sudah dipreparasi menjadi larutan sampel ditambahkan dengan H2SO4 pekat, akan terbentuk uap nitrogen dioksida yang berwarna coklat kemerahan. Nah, yang terakhir adalah uji menggunakan FeSO4 ditambah dengan H2SO4 pekat yang terdapat pada Vogel halaman 356. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu sampel yang tadi sudah dipreparasi, ditetesi dengan FeSO4, kemudian baru ditetesi dengan H2SO4 pekat. Nah, reaksi ini akan menghasilkan cincin berwarna coklat yang muncul di tengah, tepat berada di perbatasan kedua lapisan tersebut. Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, analisis kualitatif senyawa anorganik pada sampel aluminium nitrat ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kation Al3+ dan anion NO3- melalui reaksi-reaksi khas seperti pengendapan aluminium hidroksida dan uji cincin coklat. Nah, pengguna reagen yang dipilih itu mempertimbangkan prinsip Green Analytical Chemistry, yaitu menggunakan bahan yang relatif aman, minim limbah berbahaya, dan efisien. Dengan begitu, prosedur yang dirancang tidak hanya dapat mengidentifikasi komponen dalam suatu sampel, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Nah, tugas yang kedua ini adalah merancang prosedur analisis cemaran tembaga dalam sampel berupa Simplicia kunyit. Tahapan yang dapat dilakukan itu hampir sama seperti yang nomor 1 tadi, yaitu yang pertama pemeriksaan organoleptik, lalu dilanjut dengan preparasi sampel, lalu dilanjut dengan reaksi spesifik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kemudian pada pemeriksaan organoleptik ini, Simplicia kunyit memiliki bentuk seperti rimpang utuh atau irisan jika belum dihaluskan, lalu memiliki warna kuning hingga jingga cerah, berbau khas aromatik, memiliki rasa pahit dan sedikit pedas, kemudian teksturnya itu keras dan padat. Nah, setelah melakukan pemeriksaan organoleptik, dilanjutkan dalam preparasi sampel. Ada beberapa tahapan preparasi sampel pada proses yang nomor 2 ini. Yang pertama, ada persiapan awal, yang kedua ada proses destruksi kering, dan yang ketiga ada pelarutan dan pengenceran abu. Pada persiapan awal, ambil Simplicia kunyitnya, kemudian dibersihkan dari kotoran, dan dikeringkan jika masih lembab, kemudian dihaluskan hingga jadi serbuk. Nah, kemudian dilanjut dengan proses destruksi kering, yaitu pertama timbang kurang lebih 1 gram serbuk kunyit, kemudian dimasukkan ke dalam krus porselen, dan dipanaskan di dalam tanur, kemudian didinginkan dalam desikator. Nah, yang terakhir adalah pelarutan dan pengenceran abu. Caranya yang pertama, tambahkan HCl encer ke dalam abu, lalu aduk hingga larut. Lalu pindahkan ke dalam gelas kimia, lalu tambahkan aqua secukupnya, dan saring jika ada residu yang tidak larut. Nah, karena kita akan menganalisis cemaran tembaga atau CU, dapat dilihat pada Vogel halaman 222. Pada halaman ini dapat diketahui bahwa CU merupakan kation golongan kedua, yang dapat dianalisis atau dapat diketahui dengan cara larutan sampel itu ditambah dengan H2S ditambah lagi dengan HCl.
dan akan terbentuk endapan berwarna hitam. Setelah kita melakukan uji kation golongan 2, dilanjutkan dengan reaksi spesifik Cu. Nah, kation Cu2+ ini terdapat pada Vogel halaman 229 sampai dengan 235. Dengan total ada 14 reaksi yang dapat dilakukan. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan digunakan hanya 3 reaksi, yaitu uji dengan NH4OH, ya, yang kedua adalah uji dengan NaOH, dan yang ketiga adalah uji dengan Ki atau kalium iodida. Nah, yang pertama itu adalah uji menggunakan NH4OH atau amonia yang terdapat pada Vogel halaman 231. Caranya adalah sampel simplisia kunyit yang tadi sudah dipreparasi itu ditetesi dengan beberapa tetes NH4OH. Kemudian nanti akan terbentuk endapan berwarna biru. Nah, yang selanjutnya adalah uji menggunakan NaOH yang terdapat pada Vogel halaman 231. Beberapa tetes sampel simplisia yang sudah dipreparasi ketika ditetesi dengan NaOH akan terbentuk endapan biru tembaga 2 hidroksida. Dan yang terakhir adalah uji menggunakan Ki atau kalium iodida yang terdapat pada Vogel halaman 231. Nah, ketika sampel ditetesi dengan beberapa tetes Ki, maka akan terbentuk endapan tembaga 1 iodida yang berwarna putih. Tetapi larutannya berwarna coklat tua karena terbentuknya ion-ion triiodida. Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, analisis cemaran tembaga pada sampel simplisia kunyit ini diawali dengan proses destruksi kering untuk menghilangkan komponen organik dan menghasilkan abu yang mengandung logam. Kemudian, abu dilarutkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi keberadaan ion Cu2+ melalui reaksi kimia yang khas. Pemilihan metode ini juga mempertimbangkan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC, yaitu penggunaan prosedur yang efisien dan meminimalkan penggunaan bahan yang berbahaya dan bersifat limbah. Dengan begitu, analisis yang dilakukan tidak hanya dapat mendeteksi cemaran tembaga pada sampel secara tepat, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif anorganik berperan penting dalam mengidentifikasi komponen zat melalui reaksi-reaksi yang khas, serta dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip Green Analytical Chemistry agar lebih aman dan ramah lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.